belajar untuk mengetahui tipe-tipe telur vertebrata dan membandingkan antara spesies dengan tipe telur yang berbeda. Check it out! Nah, alat dan bahannya di sini ada telenan, pisau, dan wadah. Nah, sebelum melakukan pengamatan, kita harus tahu apa itu telur. Telur adalah salah satu makanan yang paling mudah untuk ditemui di mana-mana. Tipe telur ini juga dapat dibedakan loh. Yang pertama, tipe telur berdasarkan banyaknya vitellus. Berdasarkan banyaknya yolk atau vitellus dalam sitoplasma, telur dapat dibedakan menjadi beberapa tipe. Yang pertama adalah telur oligolesital, di mana vitellusnya sedikit dan hampir tidak mengandung yolk. Keadaan ini dijumpai oleh sel telur dari bangsa mamalia dan manusia. Yang kedua adalah telur mesolesital, di mana vitellusnya sedang, lalu sel telur yang mengandung cukup banyak yolk dan tersebar, tetapi banyak yang tertimbun di daerah vegetal. Keadaan ini ditemukan pada telur bangsa amfibia dan pisces. Yang ketiga ada telur polilesital, di mana vitellusnya banyak, lalu sel telur yang mengandung banyak yolk dan tertimbun pada salah satu area. Keadaan ini dijumpai pada sel telur dari bangsa unggas dan sel reptil. Dan yang terakhir itu adalah telur megalesital atau telolesital, di mana jumlah yolknya sangat banyak sehingga inti dengan sedikit sitoplasma terdesak ke permukaan telur. Telur tipe ini berukuran besar, contohnya telur aves dan reptil. Nah, lalu yang kedua ada tipe telur berdasarkan penyebaran vitellus atau yolknya. Yang pertama adalah telur sentrolesital, di mana yolk terhimpun pada bagian dalam dari telur dan sitoplasma terdapat sebagai selaput tipis pada permukaan telur dengan pulau-pulau sitoplasma di pusat telur. Contoh tipe telur ini yaitu telur arthropoda. Yang kedua ada telur isolesital, di mana jumlah yolknya relatif sedikit dan tersebar merata di daerah sitoplasma telur. Lalu yang terakhir ada telur telolesital, di mana jumlah yolknya relatif banyak dan tersebar di sitoplasma pada daerah kutub vegetatif. Nah, ini dia bagian-bagian pada telur. Yang pertama adalah putih telur atau albumin, di mana berfungsi sebagai cadangan air bagi calon individu dan melindungi isi telur dari goncangan. Yang kedua ada kuning telur atau yolk, di mana berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio nantinya. Lalu ada cangkang, di mana dia berfungsi sebagai pelindung utama telur. Bagian ini memiliki pori-pori buat keluar masuknya udara. Lalu ada membran cangkang, merupakan selaput tipis menyelimuti cangkang telur. Pada salah satu ujung telur, selaput ini tidak menempel pada cangkang, sehingga membentuk rongga udara. Lalu ada rongga udara, di mana berfungsi untuk menyuplai oksigen bagi embrio. Lalu ada membran telur atau membran dalam telur atau disebut vatelin, di mana berfungsi sebagai pelindung sel embrionik yang ada di dalam telur. Dan yang terakhir itu ada kalaza atau tali kuning telur yang berfungsi untuk menopang kuning telur supaya permanen pada tempatnya dan menjaga embrio agar tetap berada pada permukaan kuning telur. Baiklah, kita akan melakukan pengamatan. Nah, ini dia pengamatan menggunakan ayam telur yang masih mentah, di mana warna kulit telur ini adalah coklat. Di sini kita bisa melihat bahwa ada terdapat membran di dalam cangkangnya. Nah, pada bagian dalam telur ini kita bisa melihat bahwa ada putih telur, kuning telur, dan kalaza. Lalu lanjut ke pengamatan telur selanjutnya. Ini ada telur bebek, di mana telur bebek ini memiliki warna yang hijau kebiru-biruan dan ukurannya lebih besar dibandingkan telur ayam. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa bagian luarnya terdapat membran dan cangkang telur. Lalu di bagian dalam ini juga terdapat putih telur, kuning telur, dan kalaza. Lanjut ke pengamatan selanjutnya yaitu menggunakan telur puyuh, di mana telur puyuh ini mempunyai bentuk yang paling kecil dan mungil dibandingkan jenis telur-telur yang lainnya. Kulitnya tipis dan bercorak bintik-bintik. Maka dari itu pada saat kita memecahkan telur kita harus hati-hati. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa terdapat membran dan cangkang pada bagian luar telur. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini terdapat kalaza, putih telur, dan kuning telur. Nah, itu dia yang dinamakan membran pada cangkang. Nah, kita lanjut ke pengamatan telur yang sudah direbus. Nah, ini adalah telur ayam, di mana sebelum melakukan pengamatan kita harus mengupas telur terlebih dahulu. Di situ kita bisa melihat bahwa terdapat membran cangkang pada bagian luar telur. Setelah sudah terkupas, kita membagi dua dan kita bisa melihat ada putih telur dan kuning telur. Lalu lanjut ke telur selanjutnya, yaitu telur bebek.
Dimana kita juga melakukan perlakuan yang sama seperti sebelumnya. Nah, di situ kita bisa melihat bagian luar terdapat membran dan juga cangkang. Setelah itu kita membagi dua telur dan kita bisa melihat bahwa terdapat putih telur dan kuning telur. Lanjut ke telur yang ketiga, yaitu telur puyuh yang sudah direbus, dimana kita harus memecahkan telur terlebih dahulu. Kupas secara perlahan, dan kita bisa melihat juga terdapat membran serta cangkang pada bagian luar telur. Lalu kita membagi dua telur, dan kita juga bisa melihat bahwa terdapat putih telur dan kuning telur. Ini dia membran dan cangkang pada telur. Ini dia bagian-bagian yang terdapat pada dalam telur. Lalu pada bagian luar telur bebek juga terdapat membran dan cangkang. Nah, ini dia bagian dalam pada telur bebek di mana terdapat putih telur, kuning telur, dan kalaza. Nah, ini dia bagian luar pada telur puyuh terdapat membran dan cangkang. Dan ini bagian dalamnya terdapat putih telur, kuning telur, dan kalaza. Dan ini adalah bagian pada telur yang sudah direbus, terdapat cangkang dan juga membran. Nah, ini bagian dalam pada telur terdapat putih telur dan kuning telur. Lalu ini pada telur bebek yang sudah direbus terdapat membran dan juga cangkang. Dimana pada bagian dalam juga terdapat putih telur serta kuning telur. Lalu ini pada telur puyuh dimana juga terdapat cangkang dan membran. Dan ini bagian dalamnya yang terdapat putih telur, kuning telur. Dan untuk bagian rongga udara itu terdapat di bawah bagian telur. Untuk ketiga tipe ini, berdasarkan jumlah yolknya yaitu megalesital, di mana jumlah yolk pada telur sangat banyak. Dan berdasarkan penyebaran yolknya, ini merupakan tipe yang telolesital, di mana memiliki yolk yang banyak, maka inti selnya hampir terdesak keluar sitoplasma. Nah, itu dia hasil pengamatannya. Semoga pengamatan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Touching you slowly, love how you hold me. I was a player, that was the old me. I sent to pay.